البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, baik yang zahir maupun yang batin. Dan terkhusus pada kesempatan hari ini kita bisa kembali untuk mempelajari bimbingan-bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus berkaitan dengan adab para wanita muslimah. Yang sungguh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba bisa mempelajari agamanya. Ini merupakan nikmat yang agung yang banyak tidak disadari oleh manusia. Padahal seandainya mereka mengetahuinya, maka sepantasnya untuk mencurahkan semua upaya demi meraihnya. Bagaimana tidak Rasulullah SAW katakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan dengannya, maka akan Allah pahamkan dia terhadap perkara agama. Berarti pemahaman seseorang hamba terhadap perkara agamanya dengan pemahaman yang baik, pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar, yang kemudian membuahkan amal, ini merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Sebagaimana kuatnya pemahaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba terkait masalah agamanya, maka demikian pula semakin tinggi kebaikan-kebaikan yang ada pada diri. Oleh karena itulah sepantasnya bagi kita kaum muslimin untuk mengupayakannya dari diri-diri kita sendiri, agar kejahilan dari diri-diri kita itu terusir, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita ilmu. Kalau Rasulullah SAW saja, di antara perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau, untuk beliau senantiasa meminta tambahan, adalah terkait masalah ilmu. Nabi tidak meminta tambahan, tidak diperintahkan untuk memintanya di dalam Al-Quran, kecuali perkara ini, yaitu meminta tambahan ilmu. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Nabi, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu.
Karena seandainya seorang hamba mengerahkan seumur hidupnya untuk terus-menerus mempelajari agama Allah, maka belumlah dia mampu menguasai secara keseluruhannya. Nah, oleh karena itulah di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita dan kemudahan-kemudahan yang Allah bukakan untuk kita, maka manfaatkan dengan baik. Karena keadaan tidaklah senantiasa pada satu kondisi saja. Ada kalanya seorang mendapati hambatan, ada kalanya seorang mengalami kesakitan, tertimpa sakit sehingga terhalangi dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan menghadiri majelis ilmu. Maka bagi kita ketika dibukakan pintu ini wajib untuk kita mensyukurinya dan betul-betul memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan nikmat ini dan tidak mengubahnya. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan terakhir, bihamdillah tabaraka wa taala, kita telah sampai pada bab yang keempat, termasuk bab yang sangat penting bagi setiap wanita untuk mengilmuinya. Dan ini sebab keselamatan di dunia maupun di akhiratnya dan sebab untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terkait adab dalam berumah tangga. Perkara yang banyak sekali disepelekan oleh wanita-wanita di masa sekarang. Apalagi dengan seruan-seruan emansipasi, seruan kesetaraan. Sehingga ketika telah berumah tangga menganggap bahwasanya sama kedudukannya antara seorang wanita dengan suaminya. Bahkan cenderung apabila dia memiliki penghasilan yang lebih besar, memiliki harta yang lebih banyak, untuk menghinakan dan menyepelekan hak sang suami. Padahal telah kita lewati pada poin pembahasan pertama, demikian pula poin pembahasan kedua, betapa besarnya hak seorang suami atas istrinya. Kemudian di poin pembahasan ketiga kemarin juga kita telah mengambil tentang haramnya untuk seorang wanita kufur terhadap kebaikan suaminya. Yang ini ternyata dari berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui merupakan perkara yang menjadikan mayoritas para wanita tergelincir di dalam neraka. Hadis yang masyhur yang pantas untuk kita semua mengingatnya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan kepada beliau neraka dan ternyata penghuni terbanyaknya dari jenis wanita. Bukan karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dikarenakan mereka kufur terhadap kebaikan suami. Menunjukkan bahwasanya yang masuk di situ juga bukan orang-orang kafir kok, tapi bahkan para wanita-wanita muslimah. Karena mereka bukan orang-orang yang kufur pada Allah, wanita-wanita muslimah, akan tapi meremehkan perkara ini, yaitu meremehkan terkait masalah kufur dia terhadap kebaikan yang telah diupayakan oleh suaminya. Nah, sekarang kita masuk pada poin pembahasan berikutnya. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, tahrimu imtina'iz zawjati an firashi zawjiha li ghairi udhrin. Haramnya untuk seorang istri itu enggan untuk mendatangi tempat tidur suaminya tanpa uzur. Atau dengan ungkapan yang lain, pada bab yang keempat ini akan menjelaskan tentang haramnya seorang wanita ketika diajak oleh suaminya melakukan hubungan suami istri tanpa ada uzur syar'i. Ketika diajak kemudian dia menolak tanpa ada uzur syar'i, maka hukumnya haram
dan termasuk dosa di antara dosa-dosa besar. Ini akan kita bahas pada poin yang keempat. Karena di antara hak pokok yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang ini juga merupakan konsekuensi dari pernikahan, adalah halalnya istimta'. Halalnya untuk suami istri melakukan hubungan yang sebelumnya haram. Sebelum adanya akad nikah, perkara ini adalah merupakan keharaman yang besar. Kemudian setelah pernikahan, maka ini menjadi sesuatu yang dihalalkan dan bisa bernilai ibadah ketika seseorang menunaikannya dengan niatan yang baik. Niatan untuk mendapatkan keturunan, niatan untuk menjaga kehormatan, niatan untuk bisa menundukkan pandangan, dan seterusnya dari niatan-niatan yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan dalam perbuatan salah seorang di antara kalian menggauli pasangannya itu merupakan bentuk sedekah. Kenapa? Karena tatkala hal itu ditempatkan pada perkara yang haram adalah suatu dosa, demikian pula ketika syahwat diletakkan pada tempat yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan aturan dan batasan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bernilai pahala. Nah, ketika itu merupakan salah satu hak utama yang merupakan konsekuensi pernikahan, seorang wanita enggan untuk menunaikannya, maka ini merupakan dosa yang besar yang diancam dengan ancaman yang keras. Maka mari kita perhatikan hadis yang datang dalam masalah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza batatil mar'atu hajiratan bi firashi zawjiha, la'anatha al malaikatu hatta tusbih." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seorang wanita batat itu untuk mengungkapkan dia tidur bermalam. Ya, tidur malam itu bahasa Arabnya batat. Apabila seorang wanita tidur di malam harinya hajiratan firasya zaujiha, dalam keadaan dia meninggalkan ranjang suaminya. Meninggalkan ranjang suaminya ini ungkapan kiasan, di mana si wanita ini tidur malam karena enggan untuk melayani suaminya terkait masalah hubungan suami istri. Bukan dia tidur di ranjang yang lain karena menemani anak-anaknya, atau karena saya menidurkan anak-anaknya. Bukan, tapi hajiratan firasya zaujiha, karena memang dia meninggalkan ranjang suaminya sebagai bentuk keengganan untuk melayani di saat suaminya menginginkan. Maka kondisi wanita yang seperti ini, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat melaknatnya sampai datang waktu pagi. Jadi semalaman dia tertidur dan para malaikat semalaman pula melaknatnya. Dan laknat yaitu doa untuk dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana kondisi seorang wanita yang demikian, didoakan buruk oleh malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat, makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, la ya'tunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat terhadap perintah-perintah yang diemban oleh mereka, mereka senantiasa menunaikan.
kemudian mendoakan laknat bagi wanita yang seperti ini keadaannya, itu pun bukan sekali dua kali, tapi dilaknat terus sampai datang waktu pagi. Sehingga sangat dikhawatirkan jika dia tak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan suaminya terkait masalah itu, sehingga suaminya menjadi ridha, maka khawatir sekali dia terjauhkan betul-betul dari rahmat secara totalitas. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim bab tahrimi imtina'iha min firashi zawjiha. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan disebutkan pada bab haramnya seorang wanita enggan untuk mendatangi ranjang suaminya. Wa fi riwayatin lahumā idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malā'ikatu hattā tusbih. Apabila seorang laki-laki, yaitu seorang suami, memanggil istrinya menuju ke pembaringannya. Ini ungkapan yang diinginkan, maksudnya yaitu sang suami menginginkan untuk berhubungan. Kemudian si istri falam ta'tihi, dia tidak mau memenuhi panggilan suaminya. Fabata ghadbana 'alaiha, maka kemudian si suami ini semalaman tidur dalam keadaan marah terhadap istrinya karena haknya tidak ditunaikan tanpa ada udzur, tanpa ada alasan dari sang istri. Ini juga kait yang menunjukkan sebab kenapa dia dilaknat. Maka la'anat hal malaikatu hatta tusbih, hukumannya para malaikat melaknat dia sampai datang waktu pagi. Wa fi riwayatin lil Muslim walladzi nafsi bi yadihi ma min rajulin yad'u ra'atahu ila firashiha fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya menuju ke ranjangnya kemudian enggan sang istri untuk memenuhinya, kecuali makhluk-makhluk dan siapa saja yang di langit itu akan murka kepadanya. Illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha. Nah, bisa dimaksudkan adalah para malaikat. Nah, dan juga bisa dimaksudkan adalah kana alladhi fis sama', yaitu zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna yang zahir, yaitu karena datang dalam bentuk mufrad. Sehingga kita artikan illa kana alladzi fis sama'i saqitan 'alaiha hatta yarda 'anha, kecuali zat yang di atas langit. Yang di atas langit, karena Allah Subhanahu wa taala tinggi, baik tinggi sifat-sifatnya, tinggi kekuasaannya, demikian pula tinggi dari sisi zatnya. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langit. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memurkai wanita yang seperti ini hatta yarda anha, sampai sang suami ridha terhadap istrinya tersebut. Dari hadis ini beberapa hal penting bisa kita petik. Yang pertama, yang karenanya hadis ini dibawakan, yaitu menunjukkan tentang keharaman yang keras seorang istri yang diinginkan oleh suaminya untuk mendatangi ranjangnya tapi enggan. Nah, keengganan ini bisa kita lihat kriterianya. Nah, dari hadis-hadis yang datang, yang pertama, keengganan tersebut tanpa uzur. Menunjukkan apabila ada uzur, maka ancaman tersebut tidak kena pada wanita yang
menolak ajakan suaminya tersebut. Kemudian yang kedua, kondisi keengganan ini yaitu pada saat suaminya menginginkan dan ditolak, kemudian si suami marah. Menunjukkan seandainya saat itu kemudian sang suami ridha, dalam artian dia memberikan keluasan dikarenakan punya husnudzon pada istrinya, mungkin dia ada udzur atau dalam kondisi tidak baik dan seterusnya, maka ancaman yang ada ini juga tidak terkena. Kemudian yang ketiga, batasan untuk dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan doa laknat dari para malaikat, yaitu sampai sang suami ridha. Maka dari sini kita ketahui beberapa poin pokok yang butuh kita tanyakan. Terus uzur yang bagaimana? Uzur yang bagaimana yang apabila seorang wanita diminta untuk mendatangi suaminya di ranjang, kemudian dia boleh untuk menolaknya. Nah, karena sebagian menganggap suatu perkara itu uzur, padahal tidak ada uzur. Karena dia masih bisa untuk memberikan hak suaminya melalui jalan yang halal. Bagaimana disebutkan oleh Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau, ketika menyebutkan makna dari la'anat hal malaikatu hatta tusbih, hadza dalilun ala tahrimi imtina'iha min firashihi li ghairi udrin syar'i. Ini dalil yang menunjukkan tentang haramnya seorang wanita enggan untuk mendatangi ranjang suaminya ketika diminta oleh sang suami tanpa ada uzur syar'i. Nah, kemudian kata beliau, walaisal haidu bi'udrin fil imtina', li'anna lahu haqqan fil istimta'i biha fawqal izar. Nah, ini terkadang hal yang banyak tidak dipahami oleh para wanita. Dikiranya kalau haid itu uzur secara totalitas untuk bergaul dengan suaminya. Kata beliau, dan bukanlah haid itu uzur untuk dia menolak secara totalitas. Kenapa? Dikarenakan masih ada hak yang lain untuk Untuk mereka bisa melakukan hubungan tapi tanpa terjadi jima'. Yang diukamkan oleh para ulama fauqal izar, yaitu tidak sampai terjadi jima', tapi dia bisa melakukan hubungan yang tidak sampai tingkatan hal tersebut dengan melakukan hal-hal yang lain, intinya selain jima' pada kemaluan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya bagi para wanita untuk memperhatikan sisi ini. Bukan berarti ketika haid ataupun nifas dia sama sekali enggan untuk melayani suaminya atau betul-betul totalitas tidak melayani suaminya. Karena di sana ada hal-hal yang halal dalam sisi istimta' untuk untuk melakukan hubungan, dan ada sisi yang haram, yaitu yang diharamkan adalah apabila sampai tingkatan jima'. Melalui kemaluannya. Adapun hal-hal yang lain, ketika suami menginginkan, maka nanti tuntut bagi para wanita juga untuk berupaya untuk memberikannya dari hal-hal yang masyru', hal-hal yang dihalalkan di dalam syariat kita. Kemudian kata Syekh Hafizahullah ta'ala, wa makna al-hadith anna la'nata tastamiru 'alaiha hatta tazula al-ma'siyatu bi tulu'il fajri aw bi taubatiha wa ruju'iha ila al-firash. Dan dari makna hadis tadi, ya, bahwasanya laknat itu
terus-menerus Nabi lancarkan kepada si wanita itu sampai hilang kemaksiatan. Nah, dengan apa? Dengan terbitnya fajar. Taib, dengan terbitnya fajar, atau dengan taubat dari si wanita tersebut, kemudian dia mau untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang istri dan ketika dipanggil suaminya. Ini makna dari la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Jadi akhir dari laknat tersebut yaitu sampai matahari sampai fajar terbit. Sampai fajar terbit atau sampai dia bertobat dan rujuk kembali kepada suaminya. Dan dalam riwayat yang lain juga ada kait sampai suaminya ridha. Maka ini penting, seandainya seseorang jatuh dalam khilaf pada kondisi ini kemudian menjadikan suaminya marah di malam harinya, maka berupaya untuk betul-betul mendapatkan keridhaannya sehingga hatinya menjadi lega dan meminta maaf, meminta udzur atas kesalahannya. Ini terkait hak suaminya. Kemudian dia juga wajib untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam masalah ini. Baik. Kemudian poin yang kelima, tahrimu ifsya'i asraril jima'i baina zawjain. Di antara perkara yang haram yang juga dari masa ke masa hal ini semakin dianggap remeh. Bahkan di media-media sosial banyak mereka-mereka yang tidak memiliki sifat malu membeberkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hubungan suami istri di dalam keluarganya. Padahal padanya ancaman yang keras. Perhatikan hadis yang dibawakan dalam poin ini. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Termasuk di antara seburuk-buruk manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumi apa yang akan disebutkan tadi dengan asyarrun nas, termasuk dalam seburuk-buruk manusia. Siapa itu? Orang yang masuk kategori seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya pada hari kiamat. Adapun di dunia mungkin dia dianggap seorang yang bermartabat. Akan tapi dia seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Nah, siapa itu? Yaitu ar-rajula yufdi ila imra'atihi. Yaitu seorang laki-laki yang dia menggauli istrinya dan istrinya juga menyambut hal tersebut untuk menunaikan hal ini, yaitu berhubungan suami istri. Kemudian setelah itu yansyuru sirraha, dia menyebarluaskan rahasia tersebut, yaitu apa yang dilakukan antara mereka berdua diceritakan di siang harinya atau diobral jadikan omongan dengan teman-temannya, maka ini termasuk perbuatan yang diharamkan yang menjadikan orang tadi masuk dalam deretan seburuk-buruk manusia. Baik. Dan makna yufdi ila imra'ati, kata Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, ayyasilu ilaiha bil mubasyarati wal mujama'ah. Nah, maksudnya yaitu mereka berdua berhubungan, baik itu dengan berjumbu atau sampai tingkatan jima'. Wa fi riwayatin lahu inna min a'dhamil amanati 'indallahi yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'ati
wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Termasuk di antara sebesar-besar amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak boleh untuk dilanggar. Maka konteks hadis ini berarti menunjukkan termasuk di antara pelanggaran yang sangat fatal terhadap amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya dosanya bukan dosa kecil tapi masuk kategori dosa besar. Masuk dalam kategori dosa besar. Karena apa? Karena termasuk sebesar-besar pelanggaran amanah. Apa itu? Ar-rajulu yufdi ila mar'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Itu seorang laki-laki dan istrinya yang melakukan hubungan suami istri, kemudian dia menyebarluaskan rahasianya tersebut. Dia cerita-ceritakan hal itu yang pada masa sekarang terkadang menjadi suatu kebanggaan, wal'iyadu billah. Nah, ini semuanya dikarenakan kejahilan, dikarenakan jauhnya dari adab-adab Islami, dan juga karena upaya dari orang-orang kufar untuk menghilangkan sifat malu dari para wanita maupun para laki-laki terkait masalah ini. Nah, nasallallahu al-afiyata wassalam. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa fi hadzal hadits tahrimu ifsya'ir rajuli ma yajri bainahu wa bain imra'atihi min umuril istimta' wa wasfi tafasil dzalik wa ma yajri minal mar'ati fihi min qaulin aw fi'lin wa nahwi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, pada hadis ini terkandung pendalilan tentang haramnya, haramnya menyebarluaskan, yang membicarakan apa yang terjadi antara dirinya dengan pasangannya dari apa? Dari perkara-perkara yang berhubungan dengan istimta, pergaulan suami istri. Baik itu sampai tingkatan jima' ataukah hanya sekedar berjumpa yang tidak sampai tingkatan jima'. Nah, kemudian dia mensifati perincian itu, dia bagaimana melakukannya. Kemudian hal-hal yang lain yang tidak pantas untuk diceritakan dari perkara yang terjadi antara dia dengan suaminya atau sebaliknya. Laki-laki ini menceritakan dengan teman-teman yang terjadi antara dia dengan istrinya, baik ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang ada. Ini semuanya masuk dalam keharaman. Qala fa amma mujarradu dzikril jima' fa in lam takun fihi fa'idah wa la ilaihi hajah fa makruh li'annahu khilaful muru'ah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa in kana ilaihi hajah aw tarattaba alaihi fa'idah bi an yunkira alaihi i'radahu anha aw tad'i alaihi al-'ajz 'anil jima'i aw nahwi dzalik fala karahata fi dzikrih. Nah, tadi yang masuk dalam keharaman yaitu ketika dia menceritakan apa yang dilakukannya, perkataannya atau perbuatannya dan hal-hal yang lain. Jadi perkara-perkara yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berkaitan dengan istimta. Adapun sekedar menyebutkan bahwasanya dia telah menggauli pasangannya, telah melakukan jima'. Baik, apabila sekedar mengungkapkan itu, dan tidak ada faedah untuk mengatakannya, maka hukumnya makruh, tidak sampai tingkatan haram. Kalau sekedar mengatakan mereka telah melakukan hubungan, itu saja tanpa dirinci, tanpa menceritakan apa-apa yang terjadi. Kalau tidak ada hajah maka hukumnya makruh, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kenapa? Karena yang demikian itu menyelisih muru'ah.
menyelisih apa? Penjagaan kehormatan seseorang, ngisin-ngisini. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ucapkanlah yang baik atau diam. Nah, dan ucapan yang tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan, ya bukan masuk kategori ucapan yang baik. Nah, kemudian apabila ada hajah, apabila ada kebutuhan dan padanya faedah, maka boleh-boleh saja. Bahkan terkadang memang harus mengungkapkannya, tapi dengan apa? Dengan global, tidak memerinci. Seperti misalnya, dia diprotes oleh mungkin mertuanya, dituduh mungkin dia tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya. Kemudian dia sampaikan, kemarin saya sudah bergaul dengannya, tadi malam saya sudah menggaulinya. Secara global demikian, maka ini boleh untuk menepis tuduhan yang diarahkan kepadanya bahwasanya dia tidak memberikan nafkah batin. Atau mungkin dia dituduh seorang yang tidak mampu mendatangi istrinya, seorang yang impoten atau yang lainnya. Kemudian dia sampaikan bahwasanya dia sudah menggaulinya. Ketika ada hajah yang seperti ini dan padanya masalah untuk menyampaikannya, maka boleh. Tidak ada kemakruhan padanya ketika menyebut secara global bahwasanya telah apa? Telah terjadi jima', telah menggaulinya tanpa memerinci apa-apa yang dilakukan, baik berupa perkataan-perkataan yang keluar atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Baik, dalil bahwasanya hal ini boleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inni la af'aluhu ana wa hadhihi. Inni la af'aluhu ana wa hadhihi. Itu ketika ditanya apakah boleh seorang pasangan suami istri yang malamnya melakukan hubungan suami istri, kemudian datang waktu subuh mereka belum mandi tapi langsung puasa. Dalam artian datang waktu subuh belum sempat untuk mandi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, apakah di situ puasa atau tidak? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku melakukannya bersama dengan wanita ini, yaitu dengan istri beliau, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam artian Nabi katakan, sungguh aku juga pernah terjadi yang seperti itu bersama dengan istriku ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi masih junub ketika sudah masuk waktu subuh dan beliau tetap berpuasa. Kenapa? Karena yang dilarang adalah terjadinya jima' di siang hari bulan Ramadan. Adapun kalau dilakukannya di malam hari, walaupun junubnya itu sampai di waktu subuh, dalam artian tidak langsung mandi, tapi tidur kemudian baru mandi ketika sudah subuh, maka ini tidak mempengaruhi puasanya. Tetap seseorang berpuasa. Kenapa? Karena yang dilarang bukan junubnya, tapi yang dilarang adalah jima'nya. Dilarang untuk dilakukan di siang hari bulan Ramadan bagi ahlus siyam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abu Talha. Pertanyaan, a'arastumul lailah. Jadi pertanyaan seperti ini ketika ada hajah, ini juga diperbolehkan, bukan suatu pertanyaan yang apa? Yang kemudian seseorang ini kan enggak boleh bilang-bilang, berarti akhirnya dia tidak jawab. Ketika ditanya Abu Talha oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tadi malam kalian berhubungan? Ini maksud a'arastumul lailah. Apakah tadi malam kalian berhubungan? Kemudian dijawab oleh Abu Talha, iya. Tapi sekedar mengabarkan bahwasanya mereka tadi malamnya melakukan hubungan suami istri. Begitu saja. Ini boleh mubah, apalagi ada hajah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Kemudian Nabi mendoakan semoga diberkahi malam tersebut
Nah, dan dengan sebab itu diberi keturunan sebagai pengganti dari anak Abu Talhah yang meninggal. Kisah yang masyhur yang terjadi antara Abu Talhah dengan istri beliau Ummu Sulaim, seorang wanita sahabiyah yang dikenal dengan kebijakan dan ilmunya. Kisahnya ketika anaknya meninggal, dalam keadaan sang suami tidak tahu bahwasanya sang anak telah meninggal. Ini juga menunjukkan kesabaran yang luar biasa dari seorang wanita. Dia menghadapi anaknya yang meninggal, kemudian sabar, dan bahkan berupaya untuk menyabarkan sang suami. Maka ketika sang suami pulang, dia pun berdandan dengan sebaik-baiknya, sehingga Abu Talhah tertarik dan menggaulinya. Kemudian setelah selesai, Ummu Sulaim menyampaikan dengan muqaddimah bagaimana gerangan seseorang yang diberi pinjaman, kemudian si pemilik tersebut mengambilnya. Maka tentu Abu Talhah mengatakan tidak ada hak untuk menahannya, karena memang pemilik tersebut mengambilnya itu adalah hak. Maka baru kemudian sampaikan bahwasanya putranya telah meninggal. Karena anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengambilnya kapan saja, dan kewajiban bagi kita semua adalah sabar dan ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar itu, Abu Talhah sedikit kesal kenapa baru diberitahu sampai melakukan hubungan suami istri padahal baru saja ada musibah. Akhirnya disampaikanlah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kemudian mendoakan kebaikan bagi keduanya. Baik, ini menunjukkan bahwasanya bertanya, apakah kalian melakukan hubungan, demikian pula dijawab iya atau tidak, maka ini bukan perkara yang diharamkan, bukan perkara yang masuk dalam cakupan hadis. Kenapa? Karena ada hajah. Dan juga menyebutkannya hanya sekedar menyebutkan bahwasanya telah terjadi jima', tidak memerinci. Karena yang diharamkan adalah ketika menceritakan apa-apa yang terjadi antara dia dengan istrinya, dari perkataan, dari kejadian-kejadian ketika melakukan hubungan tersebut. Baik. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hal asat imra'atun an tukhbira al-qauma bima yakunu min zawjiha idza khala biha. Ala hal asa rajulun an yukhbira al-qauma bima yakunu minhu idza khala bi ahlihi. Faqamat minhunna imra'atun saf'a'ul khaddain faqalat wallahi innahunna la yaf'alun wa innahunna la yaf'alna. Qala sallallahu alaihi wasallam, fala taf'alu dzalik. Afala unabbi'ukum ma mathalu dzalik? Mathalu syaitanin ata syaitanatan bit-tariq fa waqa'a biha wan nasu yanzurun. Akhrajahu al-Kharaiti fi Masawi'il Akhlaq wa Ahmad wal hadits fi Shahihah lil Albani rahimahullahu taala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah, apakah akan ada seorang wanita yang mengabarkan kepada suatu kaum dengan hal-hal yang terjadi antara dia dengan suaminya ketika mereka berduaan. Dan apakah juga akan ada seorang laki-laki yang mengabarkan kepada kaumnya dengan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya ketika berduaan. Itu maksudnya, mungkinkah
terjadi seorang perempuan menceritakan apa-apa yang dilakukan dengan suaminya terkait masalah hubungan suami istri, demikian pula sebaliknya, maka kemudian berdirilah seorang wanita di kalangan para sahabiyah yang sifatnya safa'ul khaddain, yang kedua pipinya merah-merahan. Kemudian mengatakan, demi Allah, sungguhnya mereka akan melakukannya, dan sungguh para wanita itu juga akan melakukannya. Dan apa yang disampaikan oleh wanita ini betul-betul kita rasakan, kita dapati pada masa-masa sekarang. Di media-media sosial, di media-media massa, banyak manusia tidak merasa malu untuk menceritakan hal-hal yang seperti ini. Bahkan sebagian mereka mengatakannya dengan penuh kebanggaan. Allah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian lakukan yang demikian. Jangan kalian lakukan yang demikian. Maukah kalian aku beritahu apa permisalan seorang yang melakukan hal tersebut, yaitu setelah melakukan hubungan suami istri kemudian menceritakan hal-hal yang terjadi padanya? Permisalannya adalah permisalan syaitan pejantan yang mendatangi syaitan betina di jalan. Dua syaitan melakukan jima di jalan, fawaqa'a biha wan nasu yanzurun. Dan syaitan tersebut melakukan jima dalam keadaan manusia melihat mereka menjadi tontonan. Maka ini merupakan sesuatu yang sangat memalukan bagi orang-orang yang fitrahnya masih lurus. Dan syaitan mereka tidak memiliki sifat malu. Syaitan tidak ada hal-hal yang menghalangi mereka untuk melakukan hal-hal yang buruk, baik dari kalangan jin maupun manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribaratkan orang-orang seperti itu ibarat syaitan-syaitan tadi. Dikatakan dalam syarah, anna hadza i'lanun li umurin la yasluhu an tu'lan, wa anna man yaf'alu dzalika mithlu alladhi yaf'alu hadha amama an-nas, wa hadha syai'un qabih wa syai'un tanfiru minhu an-nufus wa ta'afih. Sungguhnya ini adalah mengumumkan perkara-perkara yang tidak pantas untuk diumumkan, untuk diceritakan, disebarluaskan. Dan orang yang melakukan seperti itu permisalannya seperti melakukannya di hadapan manusia, ditonton. Dan ini perkara yang sangat buruk, sangat menjijikkan, yang menjadikan jiwa-jiwa yang sehat, fitrah-fitrah yang masih lurus akan berusaha menjauh darinya. Dikatakan dalam Aunul Ma'bud, wal haditsu yadullu ala tahrimi ifsya'i ahadi zawjain lima yaqa'u bainahuma min umudil jima'. Pada hadis ini menunjukkan haramnya untuk seseorang dari dua pasangan suami istri, dari sepasang suami istri untuk menyebarluaskan apa yang terjadi antara keduanya dari hal-hal yang berkaitan dengan jima'. Fadzalika li'anna kaunal fa'il lidzalika bimanzilati syaitanin laqiya syaitanatan faqadha hajatahu minha wan nasu yanzurun. Sisi pendalilannya bagaimana? Dikarenakan orang yang melakukan seperti itu, yang menyebarluaskan apa yang terjadi antara dia dengan pasangannya terkait masalah jima', diibaratkan oleh Nabi seperti syaitan laki-laki mendatangi syaitan perempuan dan melakukan jima', kemudian manusia melihat. Wa min a'zamil adillati dallati ala tahrimi nashri ahadi zawjaini lil asraril waqi'ati bainahuma ar-raji'ah ila al-wad'i wa muqaddimatihi. Nah, di sini jelas yang diungkapkan oleh pengarang Aunul Ma'bud bahwasanya dalil ini merupakan dalil yang sangat gamblang tentang keharaman salah seorang dari pasangan suami istri menyebarluaskan apa yang terjadi dari rahasia-rahasia terjadi antara keduanya berkaitan dengan jima' atau muqaddimahnya. Jadi bukan hanya masalah jima'nya saja kalau terjadi jima', bahkan muqaddimah yang menjadi pendahuluan kemudian diceritakan dari pendahuluan jima' diceritakan, maka ini juga perkara yang diharamkan dengan keharaman yang keras. Baik.
Ini 2 poin pembahasan yang kita ambil pada pertemuan kali ini. Dan perkara ini adalah perkara ilmu. Kita ilmui bimbingan Nabi SAW kepada kita, yang wajib setiap wanita muslimah untuk menjauhi hal-hal tersebut dan tidak latah dengan apa-apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengekor kepada orang-orang kufar, orang-orang barat, yang menjadikan hal-hal seperti ini sebagai guyonan, sebagai pembicaraan di antara mereka ketika berkumpul. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.